Perkenalkan, nama saya Fajar Jiri Dinata Situmorang. Saya dari kelas Ekor B. Saya di sini ingin menyampaikan hasil tugas proyek saya yang berjudul Konsep Penyusunan dan Simulasi Skenario Kepemimpinan Publik Mata Kuliah Kepemimpinan. Yang pertama ada di pembahasan. Di pembahasan yang berisikan pengertian simulasi kepemimpinan. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan di sekelilingnya atau state of affairs. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. Teknik simulasi adalah teknik untuk mempresentasikan atau meniru kondisi real atau suatu sistem yang nyata dalam bentuk bilangan dan simbol atau dengan memanfaatkan program komputer sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. Model simulasi kepemimpinan ini sangat efektif untuk melatih bawahan atau karyawan maupun mahasiswa dalam memahami konsep manajemen organisasi dan strategi, karena mereka bisa menerapkan konsep dan mengamatinya hasilnya secara langsung. Yang kedua, ada pengertian skenario kepemimpinan. Skenario kepemimpinan adalah suatu perencanaan atau ide yang matang yang telah dipersiapkan oleh para pemimpin atau atasan yang menjadi dasar dan landasan untuk menggerakkan anggota atau bawahannya dalam sebuah organisasi, yang dimana skenario kepemimpinan dapat berupa batasan yang menjaga atasan atau pemimpin, bawahan atau anggota maupun organisasinya yang tetap berada pada jalur rencana yang sudah disepakati. Baik, kita masuk yang ketiga, ada kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seorang untuk bisa memengaruhi orang lain untuk memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Selanjutnya, kepemimpinan organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dan upaya mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Simulasi skenario kepemimpinan organisasi adalah pengujian kematangan suatu wadah atau tempat yang diharapkan selangsung dengan situasi yang nyata dengan tujuan semua komponen organisasi mampu menerapkan konsep dan mengamati hasilnya secara langsung. Kegiatan ini sangat diperlukan untuk melatih setiap anggota untuk bekerja sama dalam sebuah tim, menyelesaikan tantangan secara bersama, merumuskan strategi dan mengeksekusi strategi. Baik, kita masuk yang ke B, yang dimana ada konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Terdapat teori kepemimpinan dalam organisasi yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Paling tidak ada 3 teori yang menjelaskan mengenai latar belakang adanya pemimpin. Teori tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ada teori genetik, teori sosial, dan teori ekologis. Baik, kita masuk yang pertama, teori genetik. Lahirnya pemimpin berdasarkan teori bersumber pada bakat. Bakat yang dimiliki sejak lahir membawa sifat pemimpin, dan dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwa sifat kepemimpinan berasal dari warisan. Selanjutnya, warisan hanya dimiliki orang-orang tertentu. Yang kedua, ada teori sosial. Teori ini sangat berbeda dengan teori kepemimpinan sebelumnya. Teori sosial mengemukakan bahwa sejatinya seseorang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur organisasi melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa pelatihan, mengenyam pendidikan, atau adanya kesempatan. Yang ketiga, teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan antara teori genetik dan sosial dalam mengemukakan asal-usul pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, sebagai motivator. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi selain mengarahkan pada tujuan adalah mampu memotivasi orang lain. Kemampuan memotivasi dari pemimpin sangat diperlukan, karena melalui kemampuan ini mereka dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Pemimpin suatu organisasi seharusnya tidak hanya bisa mengarahkan atau mengatur bawahannya dengan kewenangan yang dimiliki, namun pemimpin organisasi harus dapat berkomunikasi dengan bawahan secara baik dan lebih manusiawi. Meski tuntutan profesional
tetap digalakkan. Kemampuan untuk berkomunikasi agar orang mau bekerja sama tidak kalah penting. Yang ketiga, memberi kepercayaan kepada bawahan. Memberikan tugas suatu tanggung jawab kepada bawahan dapat membuat bawahan merasa dirinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam sebuah kepemimpinan, perlunya pemimpin mendelegasikan tugas kepada para bawahannya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sejatinya adalah kesalahan pemimpin, apakah dari segi komunikasi atau koordinasi. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu benar-benar mengatur apa yang dipimpinnya sebelumnya terjadi kesalahan yang lebih besar. Baik, di sini selanjutnya ada keterampilan pada kepemimpinan organisasi. Yang pertama, keterampilan konseptual. Di keterampilan ini, kemampuan dalam mengkonsep dalam organisasi sangat diperlukan oleh pemimpin. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan yang ada dalam organisasi. Selain itu, kemampuan ini menuntut pemimpin untuk dapat memandang organisasi secara utuh dan memahami keterkaitan antara satu bagian dengan lainnya. Kemampuan ini bertujuan supaya pemimpin dapat lebih mudah memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, ada keterampilan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan ini diperlukan oleh pemimpin untuk menjalin kerjasama, memahami dan memberikan motivasi kepada orang lain dalam suatu organisasi. Pemimpin menggunakan kemampuan ini dalam kepemimpinan organisasi untuk mendapatkan partisipasi dari bawahannya dan memberikan arahan dalam peraih tujuan organisasi. Yang ketiga, ada keterampilan administratif. Pada proses menjalankan kepemimpinan, khususnya pada suatu organisasi, kemampuan administratif merupakan hal yang sangat urgen. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Siapapun yang berada pada tampuk kepemimpinan yang sangat wajib memperhatikan hal ini, karena hal ini berkaitan dengan peraturan, kebijakan, pengelolaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan administrasi organisasi. Yang keempat, ada keterampilan teknis. Pemimpin organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur, atau metode pada bidang tertentu seperti akuntansi, permesinan, dan lain-lain, agar dapat mengarahkan bawahannya dengan tepat dan mencapai hasil yang secara efektif. Tanpa pengetahuan akan hal teknis, kepemimpinan dalam organisasi akan pincang, karena pemimpinnya akan mengarahkan organisasi dengan cara yang tidak benar. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini adalah menentukan konsep dasar penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan adalah hal yang paling sangat mendasar dalam kepemimpinan dalam organisasi, yang dimana sebuah keberhasilan sebuah organisasi didasari dari sebuah instansi yang dilandasi konsep dan skenario yang sudah disusun rapi, sehingga setiap anggota agar bawahannya mengerti dan paham dengan apa yang sedang dan apa yang mereka lakukan ke depannya. Begitu penting strategis keberadaan atasan dan pemimpin dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu sangat diperlukan seorang pemimpin yang handal dan bisa dipercaya dalam menerapkan gaya dan strategi kepemimpinannya agar visi dan misi organisasinya tersebut dapat terpenuhi dan tercapai. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.